Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Agustina SPMSC, dosen pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi pada perkuliahan yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Manajemen Agribisnis yang berjumlah dengan beban 3 SKS. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran, yaitu mahasiswa mampu merancang sistem informasi manajemen agribisnis berbasis platform digital yang berorientasi pada kebutuhan petani dan pelaku UMKM agribisnis. Melalui mata kuliah ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami konsep dan teori yang dipelajari, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki untuk menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan nyata dalam pengelolaan agribisnis modern. Pada video pembelajaran yang akan saya tampilkan ini, materi yang saya bahas adalah analisis kebutuhan sistem, di mana materi ini merupakan bagian penting dalam proses perancangan sistem informasi manajemen agribisnis karena membantu mahasiswa memahami kebutuhan pengguna, mengidentifikasi permasalahan yang ada, serta merumuskan solusi sistem yang sesuai dengan karakteristik petani dan pelaku UMKM agribisnis. Dalam pelaksanaannya, saya menggunakan pendekatan diskusi kasus dan pembelajaran project based learning. Pendekatan ini saya pilih karena mampu mendorong mahasiswa mampu belajar secara aktif, berpikir kritis, berkolaborasi dan mengembangkan kemampuan memecahkan masalah melalui proyek yang relevan dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, saya berupaya menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif melalui diskusi, analisis kasus, kerja kelompok, dan pengembangan proyek yang selaras dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Demikian perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Agribisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kayaknya sehat semua. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai kelas nanti ada satu yang memimpin doa. Mas Mukti dipimpin doa dulu sebelum kita mulai kelas. Semoga hari ini ilmu yang diterima sama teman-teman bermanfaat. Silakan Mas Mukti. Oke, bismillah. Untuk rekan-rekan semuanya, kita mulai perkuliahan hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama menurut kepercayaan masing-masing dan di dalam hati agar tidak mengganggu perkuliahan yang lain. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Mas Mukti. Nah teman-teman semua, seperti yang sudah saya sampaikan minggu kemarin, bahwa di pertemuan kali ini, di pertemuan minggu kelima, kita nanti akan ada proyek bersama. Ini sifatnya tugas kelompok. Jadi saya juga sudah menjelaskan di awal bahwa luaran dari mata kuliah kita, Sistem Informasi Manajemen Agribisnis ini adalah membuat rancangan prototipe aplikasi berbasis bidang agribisnis yang nantinya akan kita hak patenkan. Jadi nanti saya akan membagi kelompoknya di akhir sesi. Nah, sebelum kita sampai ke inti pembahasan materi hari ini, silakan teman-teman sudah saya bagikan kertas masing-masing yang ada di meja kursinya. Silakan teman-teman menyampaikan atau menuliskan kira-kira apa sih yang kita butuhkan ketika kita itu harus menganalisis kebutuhan sistem. Ini adalah tahapan sebelum kita membuat rancangan prototipe aplikasi di bidang agribisnis. Jadi silakan teman-teman tuliskan 3 komponen penting, 3 komponen wajib apa yang teman-teman butuhkan untuk menganalisis kebutuhan sistem. 5 menit, habis itu dikumpulkan. 3 Bu ya tadi ya? Ya, 3 komponen penting. Tiga saja tanpa harus diuraikan secara rinci atau detail. Jadi langsung apa aja sih komponen pentingnya. Nah, oke, silakan dikumpulkan. Nah, tolong yang bagian kanan dikoordinir langsung di bagian kanan, yang bagian kiri dikoordinir bagian kiri. Oke.
Oke. Kita lain bagian kan? Ya, Mas Fadil ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman semua. Nah, kita udah mulai masuk ke pembahasan. Kira-kira mungkin ada yang mau menjawab analisis kebutuhan sistem. Ada 3 komponen penting sebelum kita merancang suatu prototipe, yaitu ada tahapan menganalisis kebutuhan suatu sistem. Umpama teman-teman mau jualan produk, teman-teman harus tahu lokasinya yang strategis di mana. Teman-teman harus tahu ini nanti konsumennya siapa. Nah, ibarat mau jualan produk seperti itu. Sama seperti kita kalau mau merancang suatu prototipe aplikasi, kita harus tahu ini tuh permasalahannya apa. Nah, kira-kira ada yang mau coba jawab dulu? Saya Bu. Ya, silakan Mas Muti. 3 itu kita mulai dari yang pertama, efektivitas sistem itu ketika digunakan seperti apa sih kemudahan yang bisa kita berikan. Oke, faktor kemudahan. Faktor kemudahan. Yang kedua, kekuatan sistem Bu. Sekarang marak banget terjadi kejahatan cyber. Nah, bagaimana sistem ini mempermudah bukan menjadi blunder dari sistem ini ketika digunakan. Jadi bagaimana ketahanan sistem ini bisa digunakan, ada ketahanan, kemudahan. Yang terakhir ada terkait fleksibilitas. Terkait apa? Kita tidak bisa memungkiri saudara-saudara kita di pertanian ujung ya Bu ya. Terkadang terkendala sinyal, pengetahuan, bagaimana analisis ini bisa menjadi kemudahan dalam penggunaan sistem tadi. Mungkin itu Ibu. Oke, terima kasih Mas Muti. Jadi ada 3 hal ya kalau menurut Mas Muti ya, kemudahan, ketahanan, sama fleksibilitas. Oke, mungkin kalau ketahanan bisa diganti keamanan lah ya. Betul. Karena pengaruhnya ke cyber. Mungkin ada lagi yang mau nyoba, teman-teman kaum hawa? Enggak ada. Oke. Next kalau gitu. Nah, ini basic konsepnya dulu. Kenapa sih harus ada analisis kebutuhan sistem? Jelas kita kalau mau membangun suatu sistem, mau create, mau build, kita nggak mau dong gagal. Pasti dari awal kita maunya ya sistem ini goal dan bisa digunakan oleh siapa aja. Jadi tujuannya adalah menghindari kegagalan sistem. Yang kedua, menjamin sistem itu sendiri agar sesuai kebutuhan, tepat guna. Ini teman-teman yang cewek mau bikin masker. Maskernya itu yang mengandung kolagen. Pasti tujuannya biar anti aging kan, mencegah penuaan dini. Sama seperti itu, sistem ini dibuat untuk apa? Untuk petani kah? Untuk UMKM? Untuk home industry? Ataukah untuk para pencari jasa buruh tani? Ada yang sampai seperti itu. Nah, di sini analisis kebutuhan sistem itu didefinisikan sebagai apa? Ini merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem informasi yang berfungsi sebagai fondasi utama. Dalam konteks kita sebagai orang-orang agribisnis, analisis kebutuhan sistem ini ada problemnya. Problemnya adalah banyak aplikasi yang gagal itu karena dibuat tanpa memahami kebutuhan user. Asal bikin aja tanpa tahu ini tuh user nanti itu butuh apa enggak. Mau bikin semacam panel harga, semacam data info terpusat terkait harga-harga sembako. Tapi siapa sasarannya? Kalau sasarannya adalah buruh tani, ya mereka nggak cocok karena mereka tidak berkecimpung langsung dengan harga pangan tersebut. Terus kemudian yang kedua, ini seperti yang tadi Mas Muti sampaikan terkait flexibility. Sama sistem kalau dibuat udah rumit ngapain? Kan sistem itu digunakan atau dibuat untuk mempermudah, bukan untuk memperumit. Jadi di sini kalau sistemnya terlalu kompleks, nah itu nggak bisa digunakan atau useless, percuma. Ini yang tadi kita jadikan kuis. Ada 3 komponen utama untuk analisis kebutuhan sistem. Komponen pertama adalah we know the problem. Jadi kita tahu masalahnya apa. Ibaratnya petani itu nggak tahu nih cara akses pasar untuk memasarkan produk jagungnya atau mungkin padinya biar sampai ke konsumen. Makanya kita harus build sistem yang bisa menjembatani si petani ini dengan konsumen. Jadi memutus rantai pasok yang terlalu panjang. Karena biasanya banyak oknum-oknum mafia yang biasanya ada di rantai pasok terlalu panjang. Yang kedua, we know the needs. Jadi kita tahu kebutuhannya itu untuk apa. Tadi kan permasalahannya adalah nggak tahu harga pasar, nggak tahu konsumennya itu siapa. Balik ke poin kedua, kita tahu kebutuhannya. Mereka butuh harga pasar, mereka butuh tahu siapa konsumen potensial untuk produk hasil panennya. Dan yang ketiga adalah sistem requirements, solusi sistemnya.
kita bikin sistem itu kan untuk membantu mempermudah petani supaya bisa mengakses jaringan pasar, bukannya malah membuat mereka rumit dan semakin tidak tahu caranya mengakses jaringan pasar. Oke, ini adalah penjelasan tadi. Jadi di sini ini langsung contohnya, study case-nya adalah permasalahan atau problemnya. Fokus pada apa yang tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, apa hambatan utamanya. Jadi kita benar-benar ibaratnya nanti kalau teman-teman mau nyusun tugas akhir, mau nyusun skripsi, kita harus berangkat dulu dari ini tuh permasalahannya apa. Dan permasalahan itu bisa diberikan solusi seperti apa. Sama seperti itu nanti konsepnya. Sistem itu dibuat seperti itu, berangkat dari suatu permasalahan. Nggak ujuk-ujuk bikin sistem tapi ternyata tidak berangkat dari suatu masalah. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan. Di sini apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh user, karena kan ibaratnya sistem itu nantinya akan diaplikasikan oleh user, digunakan oleh user. Kalau user itu nggak tahu terkait ke cara penggunaannya, terus habis itu kebutuhannya itu seperti apa, pasti nggak berguna sistemnya. Jadi nanti teman-teman silahkan, ini nanti berkaitan sama project teman-teman ya, yang berkelompok itu bikin sistem aplikasinya tuh berdasarkan kebutuhan dari user. Nah, contohnya di sini petani butuh informasi harga. Petani mungkin nggak butuh dashboard yang kompleks. Yang penting di sistem itu udah tahu harga pangan hari ini, harga padi, harga jagung, harganya sayur-sayuran itu berapa. Nah, mereka butuhnya update sistem seperti itu. Terakhir, kebutuhan sistem ini solusi. Jadi solusinya, kalau permasalahannya nggak tahu informasi harga, berarti kebutuhannya adalah menciptakan sistem yang itu terdiri dari informasi-informasi harga produk pertanian. Terus kemudian, kalau misalkan kebutuhannya adalah mencari jasa buruh tani, berarti sistem yang diciptakan adalah sistem semacam Gojek atau Gokar yang dia itu bisa menyambungkan antara juragan tani sama si buruh tani. Nah, ini note-nya adalah banyak sistem gagal karena tidak berbasis kebutuhan pengguna. Jadi ini note yang perlu teman-teman cantumkan di tugasnya nanti. Oke, next, urgensi dalam agribisnis. Gimana sih karakteristik agribisnis itu sendiri? Kita tahu kalau pertanian itu kan produknya musiman. Terus kemudian tergantung sama cuaca dari alam. Itu adalah uncontrollable factor. Kita nggak bisa mengontrol alam ini harus seperti ini, kita nggak bisa mengontrol hari ini harus hujan, hari ini harus musim kemarau, kan nggak bisa. Itu semua adalah faktor yang tidak bisa kita kontrol sebagai manusia. Berarti nanti kan akan ada rekayasa genetik atau rekayasa teknologi untuk bisa menciptakan supaya bisa buah naga itu ditanam sepanjang tahun, supaya bisa padi itu ditanam sepanjang tahun, nggak harus nunggu musim kemarau. Itu adalah tugasnya kita nantinya menciptakan sistem ini. Rantai pasok terlalu panjang, ini adalah masalah dari leluhur zaman dulu. Rantai pasok yang terlalu panjang yang akhirnya dimanfaatkan oleh beberapa oknum, sehingga harga dari petani nyampe ke konsumen itu 3 kali lipat mahalnya dibandingkan ketika kita beli langsung ke petani. Ada fakta yang penting, fun fact-nya adalah sektor pertanian sendiri kalau di Indonesia itu menyerap kurang lebih 28,77% tenaga kerja di Indonesia. Selebihnya bisa dari pertambangan, bisa dari kesehatan, bisa dari industri yang lain. Oke, masalah nyata. Sebelum ke masalah nyata mungkin ada yang mau didiskusikan teman-teman semua. Ini adalah problematik yang memang umum terjadi di negara kita. Kalau kita mau build sistem, kita mau create sistem, ya kita akan berhadapan sama masalah nyata ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Saya lanjut dulu ya. Oke, problem nyatanya di lapangan saat ini adalah kurangnya data akurat untuk pengambilan keputusan. Kita nggak punya data yang benar-benar real. Bahkan data yang di BPS pun itu adalah data sampel. Data sampel yang belum tentu bisa merepresentasikan data real yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah inefisiensi penggunaan pupuk dan pestisida. Petani kebanyakan ibaratnya adalah ini kalau satu luasan lahan 1 hektar, kalau saya ngasih pupuknya banyak-banyak, kemungkinan akan tumbuhnya lebih banyak lagi, panennya bisa banyak lagi, padahal itu salah, kurangnya edukasi intinya.
Yang ketiga, sulit memprediksi cuaca dan hasil panen. Ini tadi faktor cuaca. Kita nggak bisa ngontrol karena itu di luar kendali manusia. Terakhir yang paling banget jadi problem di dunia pertanian kita adalah satu, rendahnya adopsi teknologi. Rendahnya adopsi teknologi itu disebabkan karena petani kita rata-rata umurnya sudah nggak produktif, di atas 60 tahun. Sementara untuk regenerasi sulit karena para kaum muda-mudi seperti teman-teman, seperti saya, jarang ada yang mau terjun ke lapang, ke lahan untuk menjadi petani, melanjutkan usaha pertanian orang tuanya. Karena mereka menganggap pertanian itu kumuh, pertanian itu nggak dapat duit banyak, nggak cuan ibaratnya kalau di agribisnis. Nah, ini adalah problem yang nanti bisa teman-teman angkat untuk proyek kita yang membuat rancangan prototipe aplikasi. Oke, nah ini adalah relevansi dengan proyeknya teman-teman nanti. Jadi satu, nanti teman-teman harus bisa mengidentifikasi masalah nyata. Berangkat dari problem itu tadi, misal rantai pasok terlalu panjang, teman-teman mau build sistem dari petani langsung ke konsumen biar nggak lewat lagi tengkulak, nggak lewat lagi pengecer, nggak lewat lagi pengepul atau pedagang besar, langsung dari petani ke konsumen. Ibaratnya Shopee, dari pedagang langsung ke kita ketika kita mau check out, dah langsung right to the point. Next, teman-teman harus based on data, based on evidence. Jadi harus mengumpulkan dulu datanya. Data real apa sih sebenarnya yang terkait permasalahan yang mau diangkat, baru dianalisis kebutuhan, baru teman-teman ciptakan atau rancangkan ide sistem yang benar-benar dia itu bisa memecahkan solusi nyata. Jadi memecahkan problem-problem yang memang ada di bidang agribisnis kita. Misal UMKM itu paling sering nggak tahu terkait manajemen keuangan. Mereka tuh ibaratnya ribet kalau mau menyusun laporan keuangan. Karena mereka nggak paham ini awalnya dari mana, terus kemudian kalau udah lewat sebulan 2 bulan udah nggak mau lagi, pasti ditinggal karena nggak mau lagi buka catatan-catatan yang sebelumnya. Nah nanti tugasnya teman-teman tuh bisa bikin suatu rancangan prototipe aplikasi untuk membantu manajemen keuangan UMKM tersebut. Oke, tugas kelompoknya seperti ini. Jadi nanti rancang ide sistem informasi sederhana. Ini bebas ya, ini contoh aja. Jadi bukan cuman UMKM, boleh buat petani. Kalau dia adalah juragan tani, jadi bisa buat buruh tani, buat nyari buruh tani. Kalau misalkan itu UMKM ya berarti itu tadi bisa bantu untuk pencatatan keuangannya, bisa bantu langsung mencarikan konsumennya tanpa harus ditaruh di toko oleh-oleh. Nah intinya seperti itu. Jadi kita mencoba untuk memberikan dampak nyata terhadap permasalahan-permasalahan agribisnis di sekitar kita. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana Aira? Saya mau nanya untuk lebih jelas terkait dengan penugasan ini seperti apa sih Bu gitu. Dan nanti outputnya itu seperti apa? Oke, udah Aira. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman nanti di WA group akan saya share. Kita karena jumlahnya kurang lebih ada 20-an mahasiswa, jadi ada 3 kelompok nanti isinya 6-7 orang per anggotanya ya, anggota per kelompok. Nanti sudah saya bantu rancangkan. Misal nanti kelompoknya Aira bagian UMKM, nanti kelompoknya Mas Mukti bagian petani, nanti kelompoknya Mas Sultan bagian petani tapi petani yang sayuran. Kalau Mas Mukti mungkin bagian petani yang staple food, pangan utama, pangan pokok. Nah kayak gitu. Nanti Aira dirancang. Jadi di minggu berikutnya, di minggu berikutnya untuk pertemuan awal kita akan membahas, teman-teman presentasi, pitching dulu. Apa sih yang mau diangkat permasalahannya? Terus mau ngerancang sistem seperti apa? Nah di minggu berikutnya akan ada tim yang memang langsung ahli di sini di bidang untuk perancangan aplikasi, jadi akan kolaborasi dengan teknik informatika. Mereka yang akan menilai rancangan prototipe aplikasi ini layak dibuat atau enggak. Jadi kayak gitu sih. Minggu depan intinya teman-teman baru pitching untuk presentasi masalah apa yang mau diangkat, terus habis itu rancangan aplikasi seperti apa yang mau diciptakan. Aman? Nah, teman-teman yang lain?
Teman juga? Alhamdulillah. Oke. Karena sudah paham, jadi kita akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Jangan lupa nanti teman-teman ketika sudah saya share siapa aja anggota kelompoknya, ada 3 kelompok, nanti langsung silahkan membuat grup sendiri untuk mendiskusikan problem apa yang mau diangkat, rancangan aplikasi apa yang mau dibuat. Oke ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.